Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Tak ada kata seindah dzikir, tak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan bersimpuh maaf untuk lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, hati yang selalu berprasangka, dan juga sikap yang pernah menyakiti. Bulan Ramadan telah tiba. Marhaban ya Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan telah tiba. Bulan Ramadan merupakan waktu yang sangat tepat bagi kita semua untuk memperbanyak berbuat kebaikan. Dalam Islam sendiri sangat menganjurkan kita untuk memperbanyak berbuat kebaikan seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Bulan Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang penuh berkah, di mana kalian diwajibkan untuk puasa di dalamnya. Bulan di mana pintu langit dibuka, pintu neraka jahim ditutup, setan-setan diikat, dan bulan di mana di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang melewatkan kebaikan darinya, maka ia telah terlewat dari kebaikan yang banyak." Nah, di antara kebaikan-kebaikan yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran hingga menghatamkannya. Ramadan merupakan waktu yang istimewa bagi Rasulullah, para sahabat, dan para ulama untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Bulan Ramadan bagi Rasulullah dijadikan sebagai waktu yang khusus untuk memperbanyak membaca Al-Quran dibandingkan malam-malam di bulan lainnya. Hal itu kemudian dijadikan contoh dan kesempatan bagi para ulama untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Misalnya Imam Syafi'i, beliau membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam satu hari, sehingga selama bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Kemudian ada juga Imam Bakar bin Mudhar yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali dalam satu hari. Lalu bagaimana bagi kita sendiri untuk dapat istiqomah dalam membaca Al-Quran untuk kemudian menghatamkannya selama bulan Ramadan? Pertama, supaya kita semangat dalam membaca Al-Quran dan menghatamkannya di bulan Ramadan, kita perlu mengetahui apa saja keutamaan membaca Al-Quran dan menghatamkannya di bulan Ramadan. Terlebih ketika di bulan Ramadan Al-Quran sendiri diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. 4 keistimewaan yang akan kita dapatkan ketika membaca Al-Quran kemudian menghatamkannya di bulan Ramadan, yaitu yang pertama sakinah. Artinya kita akan mendapatkan ketenangan hati. Kemudian insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan mendapatkan perlindungan dari malaikat. Serta yang keempat, Allah akan selalu menyebut nama kita dan juga membanggakan nama kita di hadapan malaikat. Setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan dari membaca Al-Quran hingga menghatamkannya di bulan Ramadan, maka kita perlu untuk melakukan suatu kebiasaan. Misalnya kita membaca Al-Quran setiap selesai sholat fardu, yakni sebanyak 5 kali dalam satu hari. Jika 1 juz Al-Quran itu terdiri dari 10 lembar, maka kita bisa membiasakan untuk membaca Al-Quran 2 lembar setelah selesai sholat fardu, hingga selama 30 hari bulan Ramadan untuk menghatamkannya. Nah, tentunya kebiasaan-kebiasaan ini, cara-cara tersebut dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, kemampuan kita, dan juga kondisi kita. Yang terpenting yaitu selama bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita untuk selalu semangat dalam membaca Al-Quran hingga menghatamkannya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril, dan juga yang telah dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama.
Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.